Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HKM Motor. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengganti baut roda yang patah. Baik, langkah yang pertama kita siapkan dulu hidroliknya sama alat keselamatan jack stand, jangan lupa. Kita taruh hidroliknya di bagian rangka mobil supaya aman. Jangan sampai salah titik, nanti bisa rusak rangka bawahnya. Pastikan aman, tidak mengganggu pekerjaan membuka roda. Nah, kita angkat sampai rodanya tidak menyentuh tanah. Lalu kita pasang jack stand, kita setel jack standnya, dan jangan lupa kita taruh jack standnya di bagian rangka juga. Kita atur, kita sesuaikan ketinggiannya dengan roda. Dan jangan lupa pasang pin pengaman jack stand supaya aman. Setelah kita pastikan semuanya aman, baru kita buka baut rodanya satu persatu. Setelah terbuka, kita taruh rodanya di bagian bawah mobil supaya aman. Di sini kita lihat bautnya patah, dan langkah selanjutnya kita buka baut kalipernya. Di sini ada dua, di atas dan di bawah, memakai ukuran kunci 12. Kita pakai kunci ukuran 12. Nah, ini dia kuncinya. Ukuran 12. Kita buka. Kalau misalkan pakai tangan nggak kuat, boleh kita gunakan palu untuk membukanya supaya lebih gampang. Nah, ini baut 12-nya, yang atas sudah kebuka, yang bawah sudah kebuka bautnya. Nah, ini kita lepas. Memang serada seret kalau ngebuka kaliper ya. Nah, setelah itu kita amankan kalipernya. Kita buka kampas remnya. Sekalian kita cek kampas remnya ya, tingkat ketebalannya ini. Nah, ini sepertinya udah tipis, minta diganti ya. Setelah itu kita buka frame dari kampas rem ini, dudukan kampas rem. Di sini kita lihat di belakangnya ada baut ukuran 17. Nah, di sini ada dua, di atas dan di bawah ya. Nanti kita buka. Nah, ini bawah, di atas. Nah, untuk membuka bagian sini, ini kita buka. Karena ini bautnya sangat keras ya, kita nggak mungkin bisa ngebuka pakai tangan kosong. Kita perlu alat bantu, yaitu menggunakan palu. Tinggal dipantek aja pakai palu biar gampang. Dan jangan lupa memutarnya, jangan sampai salah arah. Nantinya bisa patah bautnya. Kalau bautnya udah patah, nanti ceritanya panjang lagi, nggak kelar-kelar. Oke. Nah, ini sudah kita buka keduanya, baut 17. Sekarang bisa dibuka ini si frame-nya ini. Nah, langkah selanjutnya kita buka si cakramnya ini. Ini sangat gampang sekali, tinggal kita pantek aja pakai palu dari belakang. Nah, keluar dia. Setelah keluar, kita copot dulu. Nah, setelah cakramnya kita cabut, si bagian baut yang patah ini kita arahkan di bagian yang belakangnya tidak ada covernya ya. Lalu kita pantek aja si bautnya ini supaya dia keluar lewat belakang. Ini sangat gampang sekali. Nah, ini bautnya, baut rodanya udah patah.
Sepertinya udah lama sekali ini, udah karatan. Nah, ini untuk baut yang barunya. Ini saya beli kalau di tempat saya dengan harga 20.000 harganya. Kalau misalkan yang mungkin ada lagi yang bahannya lebih bagus, rada mahal. Tapi kalau saya rasa ini udah cukup kuat ya, harga segini. Kita masukin led belakang lalu kita pantek pelan-pelan. Tapi hati-hati jangan sampai mukul palunya terkena seng ya. Seng cover belakangnya ini. Nah, ini kita pantek dari belakang, kita pukul-pukul dari belakang supaya dia kencang. Nah, kalau dirasa sudah kencang, kita coba putar supaya tidak kena seng belakang. Nah ini kalau misalkan pas kita mantek kena seng, kita lurusin aja sengnya pakai tang. Setelah dirasa cukup kuat, barulah kita pasang kembali tromolnya. Sorry, maksudnya cakram. Nanti si baut tersebut akan kencang sendiri ketika kita memasang mur rodanya. Oke, lanjut. Nah, ini saya beri penjelasan sedikit ciri-ciri kampas rem yang sudah tipis. Nah, di sini udah ada batasnya ya. Nah, kalau misalkan si dagingnya ini sudah mendekati si pembatas ini, udah mau mendekati, berarti dia udah minta diganti. Biasanya tandanya itu ketika berjalan bunyi kayak bunyi seng kena besi gitu ya. Kalau misalkan udah bunyi seperti itu, silakan dicek kampas remnya. Next, kita pasang kembali si frame-nya ini, rangka untuk dudukan kampas remnya. Dipasang di belakang baut ukuran 17, ada 2 di atas dan di bawah. Nah, bisa kita lihat. Kita kencangkan, jangan sampai kendor karena kalau kendor ini fatal ya, bahaya. Supaya lebih kencang lagi, boleh menggunakan palu untuk mengencangkannya. Dipantek aja. Dipantek yang bawah, yang atas juga kita kencengin. Nah, baik, setelah itu kita pasang si plat dudukan kampas rem ya, karena tadi pas kita lepas dia ikutan lepas. Next, kita pasang si kampas rem. Nah, ini si covernya ini harus kepasang ya. Ini dia karena udah kendor, coba kita akalin supaya dia mau nempel di kampas remnya. Setelah itu kita pasang kampas remnya. Nah, setelah kita pasang, lalu kita pasang kalipernya. Dan jangan lupa baut kalipernya ukuran 12 kita pasang, ada 2 di atas dan di bawah. Jangan lupa kita kencangkan. Nah, mengencangkan baut kaliper pun harus benar-benar kencang. Kalau bisa dibantu pakai palu, karena biasanya ini baut kaliper itu sering kendor. Kalau misalkan dia kendor, nanti ketika berjalan lalu ngerem, biasanya dia berbunyi. Apalagi sampai lepas kampas remnya itu sangat berbahaya ya ketika kita di jalan. Selanjutnya langkah terakhir kita pasang rodanya. Nah,
ini adalah langkah terakhir. Jangan lupa mengencangkan baut roda itu harus menyilang supaya roda terpasang dengan presisi. Cara mengganti baut roda ini untuk di mobil yang lain itu sama saja pada dasarnya, tidak beda jauh. Nah, jadi beginilah cara mengganti baut roda. Sangat gampang sekali. Kalian tidak perlu lagi pergi ke bengkel dan mengeluarkan biaya karena bisa melakukan sendiri di rumah. Terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.